Oke, saya langsung ke narasumber kami di studio nih, ada Bung Erwin Fitriansyah. Bung Erwin, penjelasan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir kemarin, salah satunya adalah dari aspek komunikasi katanya seperti itu kan. Nah, tapi juga beredar rumor ini karena memang tidak ada prestasi sama sekali dan kita memang out dari AFF, lalu juga melawan Cina dan lain sebagainya. Sebetulnya apa sih kalau yang Bung Erwin bisa sampaikan alasan utamanya gitu loh? Jadi ada 3 poin yang saya catat kemarin dari Pak Ketum waktu konvers, waktu bilang STY diberhentikan gitu ya. Yang pertama adalah mencari pelatih yang bisa strateginya itu bisa diterapkan dan disepakati oleh pemain. Itu poin pertama. Diterapkan dan disepakati oleh pemain? Iya. Strategi yang diterapkan itu bisa disepakati oleh pemain. Ada yang tidak sepakat dong selama ini berarti? Ini pertanyaan saya itu kan. Makanya itu kan yang terucap oleh Pak Erick kan ya. Iya. Terus yang kedua adalah mencari yang berkomunikasi dengan lebih baik gitu. Bukan berarti pelatih lama itu nggak berkomunikasi, tapi mencari yang lebih baik, iya kan? Apa? Kasarkah gaya komunikasinya? Atau nggak bisa bahasa Indonesia kan? Sehingga melukai iya, betul kata Putri bahwa Coach Sintayong selama ini kan ada translator. Iya, nggak berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Padahal udah 4 tahun Inggris, ya, gitu. Maksudnya hampir 5 tahun hampir ya, 5 tahun. kurang lebih 5 tahun. Ya, komunikasi yang lebih baik. Ya, faktanya adalah Coach Sintayong tidak berkomunikasi dalam bahasa Inggris ataupun Indonesia karena ada penerjemah gitu kan ya. Sementara di timnas itu berarti ada 4 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahasa Inggris, dan mayoritas pemain yang diaspora Belanda. Ada 4 bahasa yang bisa dipakai di situ, yang beredar di situ. Jadi mencari yang komunikasi yang lebih baik gitu. Yang ketiga? Ini berdasarkan dari kata-kata Pak Erick kemarin. Yang ketiga adalah implementasi program yang lebih baik di timnas. Kalau kita ingat, program yang paling populer sekarang yang dikebut oleh PSSI adalah naturalisasi. Ya, pemain naturalisasi banyak sekali yang dipakai dan berhubungan semua itu kan ya. Komunikasi itu kan ya pemain naturalisasi, bahasanya bahasa Belanda. Implementasi program itu adalah naturalisasi. Ada beberapa pemain naturalisasi yang tidak lagi dipanggil oleh Coach Sintayong. Satu, Elkan Bagot. Setelah dia menolak untuk tampil di setelah waktu lawan Gini. Waktu lawan Gini itu kan dia menolak untuk tampil kualifikasi playoff ke Olimpiade. Setelah itu nggak dipanggil lagi. Padahal dia kan pemain naturalisasi yang diusahakan oleh dan PSSI. andalan juga ya. Lalu ada satu lagi pemain Eliano Reinders. Itu hanya dipakai setengah babak dan tidak dimasukkan dalam line up lagi ketika menghadapi China gitu ya. Waktu lawan Jepang, waktu lawan Arab Saudi juga nggak dipakai gitu. Jadi mungkin ada di situ yang dimaksud oleh nggak diungkapkan secara gamblang, tapi kalau kita sambungkan itu masuk dalam puzzle-nya ketemu. Iya, puzzle-nya ketemu gitu. Satu soal lebih bisa menerapkan strategi yang bisa diterima oleh pemain. Ada beberapa rumor gitu ya yang menarik nih. Iya, yang mengungkapkan bahwa yang menceritakan bahwa strategi itu ya tadi Pak Nurdin juga sudah bilang bahwa kalau dari Korea Selatan Coach Sintayong power gitu ya, speed and power gitu. Sementara kalau dari Eropa khususnya dari Belanda di mana pemain diaspora dari Indonesia itu banyak. Andalan mereka kan total football gitu ya. Total football yang dengan gaya yang lain dengan speed and power Korea Selatan gitu ya. Dengan Coach Sintayong dan yang harus diingat adalah Coach Sintayong itu orang yang kalau menurut saya orang yang teguh dalam pendiriannya gitu, punya prinsip gitu. Jadi mungkin itu yang diharapkan oleh PSSI, wah ini harus berubah gitu, harus ada perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan tim Indonesia sekarang yang banyak sekali diaspora dari Eropa dan itu ada di nama Patrick Kluivert. Ya kalau dicari sambung-sambungannya kan nyambung ya dari Belanda karena ya. dari Belanda. Artinya menjawab 3 hal tadi nggak? Sekarang gini. Poin pertama, apakah bisa menerapkan strategi yang bisa diterima oleh pemain? Patrick Kluivert dibesarkan dalam kultur sepak bola Belanda. Ya, pemain-pemain diaspora Indonesia itu juga dibesarkan dalam kultur sepak bola Belanda, tapi didikan jam Belanda. Terbangnya sebagai pelatih itu urusan lain. Itu urusan lain. Perlu dipertanyakan ini. Itu urusan lain. Itu hal lain ya. Yang kedua soal komunikasi. Mereka berkomunikasi dalam bahasa Belanda. Blend lah ya, blend. Jadi kalau kita mau menyambungkan, ya ada masuk akal gitu. Tapi sekali lagi bahwa Coach Sintayong meletakkan dasar membuat Indonesia mencapai prestasi ataupun pencapaian seperti sekarang. Iya, dan terima kasih gitu ya. Pencapaiannya lolos dari penyisihan grup Piala Asia. Ya, penyisihan grup putaran final Piala Asia. Lalu masuk ke semifinal Piala Asia U23. Itu pencapaian yang
sampai sekarang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia itu kan juga pencapaian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Itu sudah diletakkan menaikkan peringkat 50 loh ya. Iya, sampai dari 175 ke 125. Betul. Jadi ada pencapaian 5 tahun, Bung Erwin. yang diraih oleh Ya sekali lagi saya bukan ST ya, mohon maaf ya, saya bukan ST. tapi akhirnya menjadi sebuah keputusan yang loh kok diberhentikan dengan pencapaian-pencapaian seperti itu. Tapi kan ya yang paling tahu dan paling paham resikonya ya para pengurus Bung PSSI. Erwin membaca dinamika yang terjadi selama itu sejak kapan sih? Kan banyak juga nih netizen yang menduga-duga sebelum pertandingan lawan Cina gitu. Tapi sebenarnya kalau Anda melihat ini dinamika ini sejak kapan sebetulnya, dan kenapa kalau misalnya pun sebelum Cina kenapa baru sekarang? Nah, itu juga dipertanyakan. Mungkin ya kalau dilihat-lihat dari timeline-nya gitu ya. Yes, di pertandingan Bahrain antara Bahrain dan China gitu. Karena waktu lawan Bahrain itu kan targetnya lawan Cina, dan Bahrain itu targetnya menang. Ya, kemenangan itu sebenarnya sudah hampir didapatkan ketika menghadapi Bahrain. Kita kebobolan di menit-menit akhir di injury time, kontroversi. Waktu lawan Cina juga targetnya menang karena Cina sebelum lawan Indonesia kalah terus. Dalam 3 atau 4 pertandingan kalah terus mereka. Main di kandang lawan, main di kandang sendiri kalah terus. Pukulan banget ya gitu. Iya, dan setelah lawan Cina itu kan ada kenapa kok yang dimainin ini, kenapa kok nggak pakai itu gitu. Meskipun kalau saya nggak mau ikut campur urusan teknis, ada mungkin pertimbangan pasti kan, apakah si pemain A ini siap untuk main 90 menit, apakah memang perlu dirotasi karena jarak pertandingan kan sebentar. Dan keputusan itu kan ada di seorang pelatih ya gitu ya. Itu mutlak di tangan pelatih. Dan Coach Sintayong saya melihat memang pelatih yang punya prinsip, punya pendirian yang teguh gitu. Sekali lagi saya katakan saya bukan STST, saya ingin ke Mas Nova, Mas Nova. Bagaimana kondisi perbincangan di media sosial, bahkan hingga pagi ini, Mas Nova? Rame banget tentang ST ini. Masih rame ya kayaknya ya? Masih rame. ST kan baru kemarin ya PSSI mengumumkan, tapi perbincangan itu sudah ramai sebenarnya sejak tanggal 5 kemarin. Sudah ada kabar-kabar tuh kayaknya sudah bocor sebenarnya informasinya. Kayaknya ST bakal diganti nih. Ini gitu. Dibocor karena spillnya Exco PSSI atau sebelum-sebelumnya? Karena itu sebenarnya. Karena itu ya? Karena itu atau mungkin sejak ketua umum foto berdua sama Towel gitu. Saya kira kalau itu nggak terlalu banyak sih. Tapi ketika Exco itu ya. Per 2 hari aja itu selain STST dan ST out yang paling tinggi tadi malam itu kan Kluivert tuh paling tinggi banget. Setelah itu PSSI paling tinggi kedua setelah Pak Erick Thohir mengumumkan. Setelah itu baru ada Timnas, ada Sintayong dan seterusnya. Tank STY juga kemudian naik dia di akhir-akhir tuh. Setelah agak siang, agak menjelang sore itu. Setelah PSSI mengumumkan baru Tank STY itu jadi perbincangan di media sosial. Perbincangan sendiri dalam 2 hari lumayan tinggi, 15.000 mention dengan interaksi yang sangat tinggi. Ada 917 juta interaksi, itu hampir 1 miliar. Saya kira kalau pagi ini kita lihat udah hampir 1 miliar. Sepertinya udah naik ya, Mas? Udah naik banget. Ini saya lihat datanya sampai jam 12 tadi malam. Baik. Mas Nova, tapi untuk sentimen negatif dan positifnya imbangkah atau gimana? Nah, ini yang agak menarik. Kalau dilihat sentimennya yang mendukung STST, yang mendukung STY, bukan STST, mendukung STY itu sebenarnya tinggi banget. Ada lebih dari 58%. Sedangkan yang kritik pada STY hanya 18%. Mendukung STY out gitu ya, mendukung sikap PSSI 18%, hanya 58%. 58%-nya sisa 58, sedangkan 24% sisanya netral. Itu bertanya-tanya apa sih yang sedang terjadi sebenarnya. Tapi kalau kita bedah lagi, siapa saja yang berbicara tentang STST atau mendukung STY ini agak-agak tricky ya. Karena semalam itu saya agak kesulitan melihat datanya. Banyak sekali data yang mengatakan langkah PSSI memecat STY adalah sebuah kesalahan. Atau STY banyak sekali membawa prestasi untuk Indonesia. Tetapi kalau banyak sekali yang bicara, tetapi kalau kita lihat siapa yang berbicara gitu, itu kebanyakan adalah bukan insan sepak bola. Berbeda dengan perbincangan ketika STY out sebelum tahun baru kemarin. Itu banyak sekali, kalau kita lihat itu memang yang berbicara adalah insan sepak bola. Tetapi kalau di sini
yang bicara tentang mendukung STI dan sebagainya, Justru bukan insan insan sepak bola kalau saya lihat. Ya. Apa? Kalau yang Pencinta drakor? Enggak. Army. Justru Army K-popper nggak masuk di situ. Kalau Nggak masuk kalau di yang situ. 18-nya? Yang 18 itu, yang 24 dan 18 ini adalah insan sepak bola yang menikmati sepak bola, mereka yang banyak berbicara tentang sepak bola. Orang-orangnya Erwin Fitriansa itu. Orangnya PSSI, orangnya Bung Toel juga kayaknya. Tetapi yang sebagian besar ini Itu kalau menarik dilihat itu bukan orang sepak bola. Sebagian adalah orang politik. Sebagian adalah akun-akun yang banyak berbicara tentang politik. Sebagian adalah akun-akun yang banyak berbicara tentang bisnis, dan sebagian akun-akun yang banyak berbicara tentang film, tapi bukan film Korea ini, film biasa gitu ya, film musik dan sebagainya. Jadi sangat perbincangan sangat ini ya, sangat Dinamis gitu. Agak dinamis tapi membingungkan buat saya, agak mencurigakan kalau dikatakan. Mencurigakan maksudnya buzzer, Mas? Ya mungkin ada ini. Oke, kita lanjutkan diskusi kita ya. Usai jeda berikut masih ada juga Bang Nurdin Halid melalui sambungan Zoom. Kami kembali saat lagi pemirsa.